Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam lestari murai batu. Oke teman-teman, kali ini video yang akan gue buat perihal tentang perawatan murai batu pastol atau muda hutan. Karena banyak di grup-grup Facebook perawatan murai batu pastol yang masih kebingungan bagaimana sih cara perawatan yang sebenarnya. Kali ini video yang akan gue buat berdasarkan pengalaman ya. Di sini gue juga cuman untuk berbagi pengalaman sedikit yang mungkin sudah pernah gue alamin. Murai batu pastol itu bisa dikatakan murai batu berumur di kisaran 7 bulan 8 bulan ya, pastol ya. Di dalam perawatan keseharian yang pernah gue alamin itu di dalam segi EF-nya itu gue nggak pernah yang namanya menakar atau membatasi pemberian extra foodingnya. Cuman yang gua berikan hanyalah extra fooding berupa jangkrik aja ya, karena gue yakini jangkrik adalah satu-satunya extra fooding yang tidak terlalu berdampak kepada murai batu, dan dia hanya berefek menjadi sumber tenaga aja ya untuk murai batu ya. Nah, untuk murai pastol, pengalaman pribadi gua itu gua nggak pernah yang namanya membatasi atau mentakar berapa sih jumlah yang harus kita kasih jangkriknya di setiap harinya. Itu gua nggak pernah takar. Misalkan yang sering gue alamin sih, gue memberikan jangkriknya itu pagi itu selalu gue sediakan itu 20 ekor terpantau. Kita terpantau dia hanya makan 15, sisa 5. Nah itu biarkan saja seperti itu, terus lakukan seperti itu. Nanti dengan sendirinya dia akan rajin wiksar, rajin ngeriwik, ya kan. Intinya kita harus membuat dia merasa nyaman, merasa kenyang lah. Karena yang gue yakinin murai batu pastol itu adalah murai batu yang masih anakannya, yang dimana logikanya masa kanak-kanak itu adalah masa pertumbuhan yang harus mendapat penunjang daripada EF dan vitamin yang akan kita berikan. Itu kita lakukan konsisten selama dia sudah terlihat rajin wikplong, rajin ngeplong, faktornya mulai terlihat. Intinya kita jangan membiarkan murai batu pastol kita lemes gitu ya, ngembang bulu. Intinya seperti itu, jangan sampai ngembang bulu, gacor-gacor sedikit di rumah nggak apa-apa. Nanti perlahan pasti kita akan mulai mengurangi takaran jangkriknya itu sendiri sampai dengan usia dia 2 kali mabung lah, maksimalnya 2 kali mabung baru boleh kita mainkan settingan. Itu menurut pengalaman pribadi gua. Nah terserah teman-teman mau mengikuti, silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Dan murai batu pastol itu
selama dia masa pertumbuhan itu gue selalu memberikan vitamin-vitamin penunjang. Ya banyak di luar sana yang sudah terkenal ya merek-mereknya ya. Teman-teman yang bisa teman-teman yakini, silahkan teman-teman pakai. Oke, selanjutnya pemberian vitamin diperlukan untuk murai batu kita. Cuman di sini gua make kalau terlihat cuaca, daripada cuaca di sekitar kita agak-agak dingin, agak sering hujan, itu biasa gue selalu siapin beberapa vitamin yang sudah gue yakini dan dapat rekomendasi dari para senior murai batu. Itu selalu gue sediakan, apalagi kalau cuaca hujan, sering hujan gitu, panas hujan, itu selalu kita antisipasi dengan vitamin-vitamin yang bisa kita dapatin di kios-kios burung. Untuk hariannya kalau bisa teman-teman murai pastol kita kerodong ya, setelah rutinitas pagi kita lakukan. Kita kerodong full dengan masteran supaya sifat fighter daripada murai batu kita ini terbentuk dengan sendirinya ya. Karena saya yakini kalau full kerodong itu dia hanya bisa mendengar dan merekam sumber suara yang ada di luar sangkar. Nantinya sifat fighternya tersebut akan muncul perlahan. Itu saya yakini full kerodong adalah salah satu cara terbaik untuk meningkatkan fighter murai batu. Hariannya tersebut kalau bisa full, benar-benar dengan full materi, full masteran yang teman-teman yakini bisa diserap oleh murai batu kita. Itu dilakukan seminggu sekali dengan waktu seminggu sekali, maksud gua. Baru teman-teman ganti dengan masteran lainnya, bisa dengan burung-burung hidup, atau gue sih makanya ada beberapa burung-burung hidup dan juga ada beberapa masteran yang menggunakan MP3. Itu semuanya berjalan bareng. Cuman kalau pada saat mabung itu pun baru konsep per minggu, per 1 minggu itu gue terapin. Kalau pada saat burung murai batu mabung itu per 1 minggu itu gue terapin konsep pemasteran, 1 minggu ganti. Dan untuk di hariannya itu gue selalu make MP3 dan burung-burung hidup secara bersamaan gitu teman-teman. Rutinitas pagi biasanya burung keluar pagi umumnya ya, murai batu untuk dilakukan pengembunan setelah salat subuh. Kita lakukan pengembunan sampai dengan matahari terbit. Kita lakukan penjemuran ya. Kalau untuk pastol gua sih nggak terlalu lama di sini. Sayangnya nih lokasi gua ini benar-benar sulit mendapatkan sinar matahari karena memang padat penduduk ya. Matahari udah terblok daripada bangunan tetangga gitu teman-teman. Setelah melakukan penjemuran ini paling lama lah 2 jam ya, paling lama 2 jam, minimal ya setengah jam cukup lah kalau menurut gua. Setelah itu kita lakukan mandinya pun gua nggak pernah maksa atau dipancing dengan semprot atau apa. Gue gak pernah maksa, karena dari situ pun kita bisa lihat dengan waktu berapa hari dia mau mandi. Kita bisa
Kalau perlu kita catat 3 hari sekali dia mandi atau gimana, jangan kita yang menentukan. Maksudnya ini kan pastol ya, kita belum mau, intinya gue belum mau main-main yang namanya settingan-settingan gitu, belum. Nanti setelah dirasa dia mau mandi, dia pun akan dengan sendirinya akan mandi. Atau perlu kita taruh cepuk di dalam sangkarnya, cepuk besar gitu yang untuk ayam, itu bisa kita berikan, atau batok kelapa. Intinya kita jangan paksakan dia untuk mandi, karena kan memang mandi itu kan sifatnya ada yang meredam birahi, ada yang menstabilkan emosi, kan juga bisa kan. Intinya kan kita di hariannya full kerodong itu kita kepingin murai batu pastol kita tuh timbul sifat fighternya gitu loh. Nanti misalkan dia merasa suhu badannya itu tinggi, dia pun nanti akan mandi sendiri gitu loh teman-teman. Biarkan murai batu kita itu mandi secara alami, berkembang secara alami, semuanya alami, dan itu kita bisa terapkan selama maksimal 2 kali mabung lah, itu akan stabil teman-teman. Setelah lakukan mandi, seperti biasa kita anginkan lagi sebentar, kita kasih EF lagi. EF yang tadi saya bilang itu di awal, EF saya sediakan 20 ekor di pagi hari, habis tidak habis nanti ketemu lagi sorenya gitu. Saya sediakan lagi 20 ekor lagi, begitu seterusnya teman-teman. Lanjut kita full kerodong dan mastering teman-teman. Kira-kira begitu penyampaian daripada video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terserah teman-teman mau nerapin perawatan ini atau enggak, itu terserah teman-teman. Intinya saya hanya berbagi pengalaman. Salam kicau mania, salam lestari murai batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.